Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Peling NPM 191302100343. Saya dari kelas 4A7 Manajemen Universitas Islam Kadiri. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah. Saya akan menjelaskan mengenai materi memperoleh harta dan beberapa hadis di dalam materi memperoleh harta. Pengertian harta. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Sedangkan secara sederhana, harta mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Karena tanpa harta, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya, dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Dan Allah melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Memperoleh harta dalam Islam. 1. Harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia. Maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. 2. Seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya. Maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. 3. Jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia untuk menunjang kehidupannya secara garis besar ada 2 bentuk. Yang pertama, memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang membahas tentang memperoleh harta. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 168 tentang perintah mencari rizki yang halal dan thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabbiu kuduwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadaratkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Inti pokok kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 168 adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 32 tentang perintah memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddallahu bihi baddakum ala bad lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa inasibum mimma tasabun was aluhalla min fadli innalaha kana bikulli syai'in alima.
yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsiran dari surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya, baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan, agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan mendengki. Bagi laki-laki ada bagian atau pahala dari apa yang mereka usahakan disebabkan perjuangan yang mereka lakukan dan lain-lain. Dan bagi wanita ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan, misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mengatakan, "Wahai kepada kita, kenapa kita tidak menjadi laki-laki saja, hingga kita dapat berjihad dan meroleh pahala seperti pahala laki-laki. Dan mohonlah olehmu." Ada yang memakai hamzah dan ada pula yang tidak. Kepada Allah karunia-Nya yang kamu butuhkan niscaya akan dikabulkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya siapa seharusnya yang beroleh karunia, begitu pula permohonan kepadanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.